yang terjadi di kehidupan sehari-hari, Mom. Contohnya misalkan Selamat datang di PSD Parent Story. Kita mulai Zoom kali ini, teman-teman. Ini saya ditemani dengan Bu Cerdas Kimia. Ibu Cerdas Kimia ini adalah UNS Pendidikan Kimia bernama Ibu Nur Hasanah. Di sini kita akan menggali ilmu tentang kimia. Jadi kita nanti akan belajar banyak tentang kimia. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen ya teman-teman di sini. Di saya atau nanti lebih umum itu di material engineering. Jadi material engineering itu bisa menghubungkan antara fisika, kimia dan biologi begitu. Nah, kalau teman-teman konsen di fisika material yang nanti pada akhirnya ke material science gitu, itu sangat prospek ya di luar negeri untuk yang S2 atau S3-nya banyak sekali. Sebelum itu gitu, kita pegangin dulu apa itu yang di S1 itu, bagaimana cara mau menuju ke material engineering. Di antaranya kita harus tahu, paham ilmu kimia gitu. Kita akan ngobrol sama Bu Hasanah. Yang pertama, Bu Hasanah, tentang bagaimana sih penggunaan lab kimia begitu, keselamatan kerja di lab kimia itu seperti apa begitu. Kalau anak fisika kan biasanya tidak banyak berkutik di lab kimia, tapi kalau mau ke fisika material atau material science, mau nggak mau harus terjun di kimia. Apa pengetahuan dasar yang harus diketahui orang yang di luar kimia, yang harus tahu lab kimia itu seperti apa? Oke, ini tentang lab kimia ya. Jadi gini, Mom, sebenarnya kalau fisika dan kimia itu kan saling terkait ya. Jadi kalau mau dipisahkan benar-benar fisika dan kimia itu kan rasanya kayak nggak bisa gitu ya. Nah, memang kalau kita belajar apalagi fisika material itu memang harus ada ilmu-ilmu kimia mengenai struktur materi dan juga mungkin nanti sampai ke karakterisasinya ya, Mom. Iya, betul, sampai ke karakterisasi di sana. Kalau kita bahas lab kimia gitu ya, lab kimia secara umum, baik itu mungkin ada biokimia, kemudian kimia anorganik, kimia organik. Nanti kan kalau kimia itu kan juga ada beberapa gitu namanya. Cuma kalau kita ini bahas secara umum aja labnya ya, itu ya isinya ya alat-alat kimia, gelas-gelas kimia, kemudian heater, kemudian buret dan sebagainya, kemudian juga ada bahan-bahannya. Kemudian kalau kita membahas mengenai kesehatan dan keselamatan, kalau untuk yang masih tingkat dasar itu ya tentu saja memakai jas, kemudian juga pelindung tangan, sarung tangan, pelindung mata, face shield itu, lalu kemudian juga yang harus perlu diperhatikan kalau masuk ke lab itu tidak boleh memakai perhiasan itu. Perhiasan nggak boleh ya. Kemudian juga harus memakai sepatu yang tertutup, karena kalau dimungkinkan terjadi suatu kecelakaan yang tidak kita sengaja, misalkan kecipratan suatu asam, itu kan menimbulkan efek yang berbahaya di kulit. Pernah dulu ketika praktikum itu ada teman yang bercanda ketika mau mengambil larutan asam itu, kemudian ternyata asam sulfat H2SO4 itu menetes ke kaki. Nah, itu kan kalau misalkan kakinya tidak memakai sepatu kan itu berbahaya sekali, bisa menyebabkan kulitnya terbakar gitu ya. Nah, itu mungkin yang secara umum aja. Kemudian kalau secara khusus kita bahas lab kimia yang untuk ke arah kimia ini material, itu di sana kita bahasnya berarti instrumentasi namanya. Banyak instrumen-instrumen kimia yang juga dibutuhkan di fisika, seperti mungkin SEM, kemudian TEM, kemudian ada juga DX itu ya, Mom ya. Lalu XRD itu ya, X-ray. Itu isinya kurang lebih itu. Dan kalau kita masuk ke sana ya kurang lebih seperti itu tadi, Mom, untuk keselamatan dan untuk menjaga diri ya
kurang lebih seperti itu tadi. Oke, terima kasih sekali. Itu tadi yang perlu diketahui adalah bagaimana masuk ke lab kimia. Di antaranya harus tahu alat-alat kimia. Dan nanti kalau alat kimia bisa searching ada Google, ada gelas itu juga ukurannya macam-macam ya, Mam ya. Ada Ya, banyak sekali. juga prinsip kerjanya gitu ya, Mam ya. Betul. Oke, berikutnya yang nomor 2 nih teman-teman. Kalau kita mengenal kimia begitu ya, itu tuh semuanya itu ada atau life is chemistry without chemist is not life gitu ya Mom ya kalau anak kimia ya. Nah, bagaimana sih cara tips kita karena mau nggak mau tetap harus mencintai kimia kehidupan gitu. Tips mencintai Ya. kimia kehidupan gitu. Oke, Terkait jadi dengan kalau sains. kalau kita bicara kimia itu memang nggak bisa lepas dari kehidupan kita, bahkan di sekeliling kita pun sebenarnya itu kimia. Memang kalau kita bicara, oke lah yang paling dekat sabun. Ya, sabun itu kan kalau kita lihat ingredients atau komposisinya itu kan banyak sekali bahan-bahan atau zat-zat kimia di sana. Misalkan apa namanya propilen glikol, kemudian EDTA dan sebagainya itu kan zat-zat kimia. Nah, itu adalah penyusun sabun. Kemudian kalau kita bicara yang lain, misalkan minyak itu juga suatu zat kimia gitu. Banyak contoh-contoh lain, bahkan air yang kita minum itu rumus kimianya H2O itu juga kimia. Jadi kalau kita ditanya bagaimana sih tips untuk mencintai kimia gitu ya, itu memang kalau dari anak kecil gitu ya, Mam, gimana sih supaya cinta kimia atau secara umum sains gitu ya, itu memang tidak pernah lepas dari peran orang tua dan juga guru mungkin ya. Jadi mungkin tipsnya salah satunya adalah mengenalkan sains atau dalam hal ini kimia gitu ya, itu melalui fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari, Mam. Contohnya misalkan ketika pakaian kotor, kemudian dicuci pakai sabun, kok bisa bersih ya? Nah, itu sebenarnya kan kalau mau dijelaskan itu bisa banget dijelaskan dengan kimia, karena ada interaksi hidrofil, hidrofob dari kotoran dan juga dengan sabun kan membentuk suatu misel dan kemudian kotorannya itu diangkat oleh partikel-partikel dari sabun. Itu. Kemudian contoh lain mungkin kita kenalkan kenapa suatu zat itu bisa larut dalam air dan kenapa yang lainnya tidak. Misalkan gula. Gula itu kalau kita mau membuat teh itu gula kita larutkan dalam air, larut ya. Tapi kalau pasir, kita ganti dengan pasir, gimana nih? Ternyata nggak larut. Nah, itu bisa dijelaskan dengan kimia, gitu ya, bahwa ada yang namanya larutan, ada yang namanya koloid, ada juga yang namanya suspensi. Seperti itu. Kemudian mungkin dari contoh kecil aja, ketika kita nyampur minyak dengan air itu kan tidak larut ya namanya. Yang mungkin di fisika juga ada ya, ketika kita campur air dan minyak itu nggak larut. Itu kenapa? Karena ternyata kalau dari segi kimia strukturnya yang menyebabkan keduanya nggak larut gitu. Kalau air itu kan polar, kemudian minyak itu non polar. Sehingga kalau polar non polar digabung ya nggak bisa. Seperti kalau di fisika positif dengan positif digabung kan berjauhan gitu ya, kutub positif dengan positif tolak menolak. Nah, begitu juga yang tadi polar non polar. Kemudian kalau ibu memasak gitu ya, memasak minyak, kemudian ada sedikit airnya itu pasti nanti terjadi kayak apa sih namanya? Meletek gitu ya, Mam ya. Iya. Nah, itu kan juga bisa enggak ini titik didihnya gitu. Jadi teman-teman, intinya apa teman-teman? Jadi ibu tuh harus pintar biar bisa mengajari anaknya sains ya. Betul. Karena memang itu anak kita nggak bisa lepas dari peran kita. Iya. Ya, dari hal-hal kecil aja bisa menjelaskan apa namanya, bisa mengajak anak itu untuk tertarik dengan sains. Ya, betul. Nah, terkait dengan mengajak diri ke sains itu, Mam, itu ada nggak sih batasan usia untuk mengenal sains? Gitu. Kalau saya di channel ini kan juga ada isi eksperimen for kids. Nah, kayak gitu tuh ada batasan usia nggak sih? Ada yang diketahui atau ini belum saatnya diketahui, ini sudah saatnya diketahui karena Mom juga di bagian pendidikan kan, pendidikan kimia kan ya, tahu apa namanya psikologi pendidikan begitu. Itu gimana Mom? Ada batasan usia nggak? Kalau batasan secara ini harus berapa tahun tuh sepertinya nggak ada ya, Mom ya. Cuma ini aja, bagaimana kita
mengarahkan ya, kalau kita mengarahkan. Jadi misalkan apa namanya, ada suatu fenomena tertentu, terus kok bisa sih seperti itu? Nah, itu kita jelaskan dengan hal yang sederhana, Mom. Jadi nggak langsung sampai ke reaksinya ini ya, dia nggak akan ngerti. Jadi kita jelaskan sederhana, misalkan kenapa sih apa ya, contoh yang paling mudah aja. Kenapa sih minyak dan air kok nggak bisa campur gitu ya? Oh, itu karena mereka berbeda sifatnya kayak gitu. Jadi sampai ke situ aja, nggak usah sampai ke yang apa detail-detailnya. Jadi itu juga memang tantangan tersendiri juga bagi saya terutama. Untuk terima kasih untuk Bu Nur Hasanah. Ya, okay. Terima kasih untuk Bu Nur Hasanah, pencetus atau pengembang YouTube Cerdas Kimia. Teman-teman yang pengen tahu tentang kimia dari mulai dan follow, karena sangat sekali berguna untuk kita sebagai seorang yang haus akan ilmu. Karena apa? Ketika kita berkecimpung di dunia sains, ilmu itu sangatlah membantu kita untuk mengembangkan pola pikir kita. Why and what we can do in the future. Saya akhiri, terima kasih Mom Cerdas Kimia atas diskusi menariknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali, jangan lupa